Ada seorang tokoh, ya kita sebut saja Bapak Tuan Bajang, yang mengkritisi statement Pak Anies tentang perbandingan jalan tak berbayar pada masa SBY, kota, provinsi, dan kabupaten itu jauh lebih panjang dibandingkan Pak Jokowi. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bahkan 7,5 kali lipat. Pada masa SBY selama 10 tahun itu sudah membangun 144.000 km, sedangkan masa Jokowi itu hanya 19.000 km. Nah ini memang berbahaya kan. Nanti akan meruntuhkan bahwa Pak Jokowi lah bapak pembangunan jalan selama ini. Gitu kan. Nah sontak ini kan dikritisi oleh Pak Yai yang mengatakan bahwa Pak Anies kurang data. Tidak memasukkan jalan desa itu kan juga tidak berbayar. Yang pembangunannya melampaui. Itu kurang lebih sekitar 316.000 km. Jauh melampaui zamannya SBY. Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, nuduh Pak Anies kurang data ini kan akhirnya jadi blunder. Kebalik malah Anda yang kurang data, itu yang menurut netizen. Jelas, dan itu memang datanya demikian. Gitu. Iya kan? Jadi, mengkomparasikan, ini kan jadi tidak sesuai substansinya. Pak Anies tidak menyebut jalan desa, tapi menyebut jalan provinsi, jalan kota, kabupaten. Yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan kabupaten. Ya kan? Bukan jalan desa. Jalan desa lain lagi. Tapi oke kita bahas sekarang. Belak-belakan aja nih. Tahun 2014, Undang-Undang tentang pembangunan desa atau jalan desa, atau dana desa, termasuk jalan desa, itu yang menteken itu malah Pak SBY, tahun 2014. Dan dialokasikan APBN-nya dan direalisasikan setahun ke depan pada zamannya Jokowi. Artinya, pembangunan jalan desa zaman SBY itu sudah start gitu. Nah, oke, ya kan? Pertanyaannya apakah sebelum ditekannya undang-undang itu pembangunan infrastruktur di desa itu tidak dilakukan zamannya SBY? Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Ya seakan-akan hanya Pak Jokowi yang perhatikan masyarakat kecil gitu kan. Enggak. Ingat Pak SBY pernah mencetuskan dulu tahun 2007 tentang PNPM Mandiri. Ya, Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri. Ini luar biasa manfaatnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Ingat dari tahun 2009 hingga tahun 2014 itu pemerintah sudah menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 82,9 triliun. Itu sudah membangun apa saja itu. Ya, termasuk ini, lihat aja datanya nih. Sudah membangun jalan sepanjang jalan desa tuh 1,13 juta kilometer. Gila, lebih banyak lagi kan. Kemudian jembatan 322.000 unit, irigasi 319 unit, sekian, saran air bersih 358.000 unit, MCK 252.000 unit, dan seterusnya, ada datanya. Jadi yang mengatakan bahwa Pak SBY tidak memperhatikan, malah pada zaman itu program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa itu sudah berjalan dengan luar biasa, ya kan? Nah, tapi yang penting ini loh ya, bahwa menuduh ya Pak Anies itu ngomong ngasal gitu, ini yang kemudian harus dikoreksi. Akhirnya menjadi bumerang, iya kan? Inilah hebatnya Pak Anies. Beliau mengucapkan statement yang membuat kita tuh harus membaca. Dan di Indonesia ini kan tradisi atau budaya literasi itu kan memang kurang. Ini dimanfaatkan oleh buzzer gitu untuk merubah opini publik. Karena kebanyakan informasi dari para buzzer. Nah sekarang kita baca dan ternyata menemukan seperti itu kenyataannya. Ini saja kita perlu sampaikan. Jadi ya mohon maaf Yai, Anda menuduh Pak Anies kurang data, malah kebalik Anda yang kurang data.